Selamat sore kakak-kakak sekalian, Kak Haris, Kak Riko, dan Kak Susi. Saya Stefanus Manuel dari Informatika dengan NIM 712000553. Kali ini akan menjelaskan tentang dictionary. Dan lanjut saja ke masalahnya. Oke, untuk masalahnya saya kebetulan buat sendiri. Ini seorang manajer diberi tugas untuk melakukan pencatatan setiap pegawai yang memiliki gaji lebih dari rata-rata gaji seluruh pegawai, namun mengalami kesusahan karena jumlah pegawai yang begitu banyak. Sebagai programmer, bantulah Viko untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, selanjutnya kita akan inputnya. Untuk inputnya, pertama akan diminta nama pegawai. Pegawai dari perusahaan tersebut siapa namanya. Lalu akan diminta gaji dan jumlah pegawai, berapa pegawai yang akan dicatat, lalu akan diminta nama pegawai, gaji, dan jumlah pegawai. Lalu prosesnya itu merata-ratakan jumlah gaji semuanya, jumlah gaji semua pegawai. Oke, lalu yang terakhir outputnya adalah rata-rata pegawainya berapa dan siapa yang paling besar gajinya. Ya, ini untuk input, proses, dan outputnya. Oke, kita langsung saja ke penulisan kodenya. Pertama kita akan menentukan berapa pegawainya atau jumlah pegawai. Kita user input jumlah pegawai, lalu namanya siapa, lalu gajinya berapa. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi for user range user. Maka user 1 kita akan memasukkan namanya siapa, input nama, lalu nama akan user 1. Lalu yang selanjutnya kita akan meminta gaji user 2, input gaji. Oke, habis itu ya lanjut lagi g.append user. Oke, selanjutnya kita menggunakan zip nama gaji. Lalu kita akan menulis resultnya. Result sama dengan menggunakan dictionary dict. Lalu kita akan merata-ratakannya dengan fungsi ini. X menggunakan sum result dot values. Oke, setelah itu rata-ratanya X bagi len result dot values
Oke, sudah. Kita lanjut saja, akan ngeprint rata-ratanya. Print rata, typo, rata for E in range sub.value if gaji atau I itu lebih besar dari rata, maka print nama I dan gaji. Oke. Untuk kodenya segini saja. Kita lanjut ke run-nya atau mau dibagi. Oke, lanjut. Oke, langsung kita run saja. Jumlah pegawai kita tulis misalnya biar sedikit banyak tapi nggak terlalu sedikit, nggak terlalu kebanyakan, itu 7. Simple. Yang pertama kita terserah nama siapapun, nama fiksional, tulis Kevin. Gajinya berapa? Gaji UMR tuh sekitar 2,5. Karena kita di perusahaan, kita mungkin markup gaji sedikit. Kita mungkin markup ke 5 juta sampai 10 juta range, tergantung posisi. Lalu kita lihat gaji Kevin gajinya 5 juta. Lalu si Stefanus atau saya itu gajinya berapa? Gajinya 6 juta misalnya. Lalu misalnya lagi Widya, nama fiksional, gajinya berapa? 8 juta. Lalu misalnya Zevanya, berapa gajinya? 6 juta lagi, karena mungkin satu posisi sama Stefanus. Lalu kita lihat siapa lagi, namanya ya ini coba, ini gajinya 7,5 juta. Lalu William gajinya berapa? Gajinya 5,5 juta misalnya. Yang terakhir itu misalnya manajernya, oke, gaji manajernya. Jadi misal manajernya namanya Ferry, gajinya 10 juta dan gaji paling tinggi. Nah, ini rata-rata gajinya segini, 6.857, dan yang di atas gaji rata-rata ini ada Widya, Yani, dan Ferry. Karena rata-rata 6,8, maka Widya yang gajinya 8 juta di atasnya, begitu juga dengan Yani, dan Ferry dengan 10 juta paling tinggi. Dan kita coba sekali lagi. Oke, selanjutnya kita menggunakan test case yang satu lagi. Saya akan menjelaskan gimana bisa berjalan. Test case-nya langsung saja kita run modul. Test case ini dikit saja pegawainya, misalnya 4 orang saja. Nah, untuk pertama akan diminta jumlah pegawai sesuai dengan inputan ini, user int input jumlah pegawai, maka di sini diminta jumlah pegawainya berapa. Lalu namanya siapa? Misalnya namanya di sini seperti di kodenya user 1 string input nama. Namanya terserah apapun. Excel. Dan yang kedua ada int diminta untuk input gaji. Misalnya gajinya 3 juta. Lalu yang kedua akan diminta lagi namanya sampai range-nya yaitu 4 selesai. Jadi misalnya namanya sayapnya Weni, gajinya 3 beda 100 ribu lah ya, 300. Lalu selanjutnya kita lihat ya ini nama 32,
Dan yang terakhir, karena diminta usernya 4, jadi inputannya di sini selesai di for i in range-nya habis di range keempat, atau yang terakhir itu adalah yang keempat. Oke, namanya misalnya Lenny, dan gajinya misalnya 3 juta juga deh. Maka di sini rata-rata gajinya 3.775.000, dan Weni dan Yani melebihi di atas rata-rata. Di sini rata-ratanya ini rumusnya, dan di print rata langsung, ini print rata. Lalu for in range misalnya rata-rata ini di atas dari rata-ratanya, maka akan di print nama dan gaji seperti di sini. If gajinya atau gaji di sini atau di sini itu di atas rata-rata, maka akan ngeprint nama dan gaji. Nama dan gaji. Oke, sekian dari saya, Stefan Misang. Terima kasih Kak Susi, Kak Haris, dan Kak Riko yang akan menonton video ini. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.